Hidden Soldier Novel, Bab 2. Amelia kembali mendelik dengan tajam. Damar, kamu tidak benar-benar berpikir kalau kamu tuh layak jadi suami Sisi, kan? Putriku anak baik-baik, menurutmu seorang kurir makanan sepertimu layak untuk Sisi? Kamu masih tanya kenapa? Kamu tidak sadar kata Amelia. Kecuali kalau kamu bisa mendapatkan 20 juta lebih per bulan. Tapi mana mungkin orang sepertimu bisa dapat uang sebanyak itu? Damar yang sudah terpancing dengan kata-kata Amelia pun melawan. Bu, tapi aku juga punya hak atas rumah dan mobil. Aku yang membayar cicilannya setiap bulan. Amelia menyipitkan mata. Sialan, ngomong apa kamu ini? Kamu bayar karena namamu yang tertulis sebagai peminjam. Kalau kamu tidak bayar cicilannya, ya kamu yang dipenjara. Dan ingat, mobil itu atas nama Sisi. Aku tidak ingin buang-buang waktu lagi. Aku akan telepon saat surat cerainya sudah selesai. Setelah berbicara, Amelia membanting pintu dengan keras. Damar mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap pintu rumah itu dengan lekas. Dia sudah memberikan segalanya untuk keluarga ini, tapi pada akhirnya dia malah kehilangan segalanya. Dan dia masih harus membayar cicilan KPR dan kredit mobil. Damar sudah menganggap Sisi sebagai seseorang yang berharga dalam hidupnya. Tapi Sisi memilih menceraikannya. Dia tidak bisa menerima hal ini begitu saja. Setidaknya, apa alasannya? Kenapa? Apakah hanya karena Damar tidak memiliki uang? Damar menghela napas, berbalik, dan pergi dari halaman rumah lamanya. Dia berjalan menyusuri jalanan kompleks, mengikuti kemanapun kakinya ingin pergi. Beberapa saat setelah Damar berjalan, ada sekelompok orang di belakangnya. Damar tidak tahu apa yang mereka inginkan. Perempuan yang berdiri paling depan berkata, "Tidak mungkin, Zero. Akhirnya Anda kembali." Damar menoleh dengan linglung. "Kamu bicara denganku." Melihat reaksi Damar, perempuan yang berpakaian hitam itu tidak bisa berkata-kata untuk sesaat. Dia melihat Damar yang kulitnya berubah gelap karena terbakar matahari, dahinya yang penuh keringat sebesar biji jagung, wajahnya yang terlihat lesu, dan matanya yang berkaca-kaca. "Pak Damar, saya Night Watcher Sir. Anda adalah kartu truf Night Watcher dan prajurit terkuat kami. Anda tidak perlu khawatir, semua yang saya katakan barusan itu sungguh-sungguh. Tapi setelah misi 3 tahun lalu, Anda menghilang. Anda terluka sangat parah setelah misi itu dan hilang ingatan." Setelah berbicara, dia menyerahkan kartu nama kepada Damar. Perempuan ini Brahmani Tiadiwari. Dia adalah Night Watcher Sir. Dia tidak pernah sekalipun bertemu dengan Damar setelah 3 tahun lalu. Sekarang, saat akhirnya dia bertemu dengan Damar, dia sangat terkejut mendapati Damar yang hilang ingatan. Salah satu peluru terkuat Night Watcher akhirnya ditemukan. Tentu saja Nidia senang. Damar membolak-balik kartu nama itu dan menyimpannya di kantong celananya. Dia menyeka keringat dengan kaos yang dia pakai. Memang apa yang dikatakan perempuan ini cukup masuk akal. Damar memang tidak mengingat kejadian sebelum 3 tahun yang lalu, tapi mengenai dirinya sebagai kartu truf Night Watcher, dia sama sekali tidak percaya. Damar menggelengkan kepalanya. "Anda pikir saya tidak cukup menderita? Apa Anda ingin mempermainkan saya? Saya tidak punya waktu untuk membicarakan hal tidak masuk akal seperti ini." Nidia meraih tangan Damar dan berkata, "Pak Damar, ikutlah dengan saya. Saya punya cara untuk mengembalikan ingatan Anda. Ayo, tinggalkan tempat ini dan kembalikan ingatan Anda. Anda akan kembali menjadi bintang." Damar menolak dengan tegas. "Tidak perlu pergi, kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar.